Anda Riza Damani, salam hormat, serta senior-senior yang lain. Di sini ada Kak Imran Lapong. Jadi beliau ini luar biasa membimbing kami untuk bisa menyelam. Jadi jasanya terhadap kami dalam mendidik menyelam itu terbawa sampai sekarang, sehingga pengetahuan tersebut itu kami aplikasikan juga ke para mahasiswa yang ada di Universitas Brawijaya. Di sini juga ada teman angkatan saya, ada Ahmad Fadli. Nah, jadi ini teman kami ketika mahasiswa itu ngeband. Jadi kami ada band itu namanya Waterproof. Nah, jadi manggungnya itu dari inaugurasi ke inaugurasi, ya, beberapa kali kegiatan di kampus seperti itu, serta senior, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, saya diajak Kak Komar ini untuk sharing-sharing saja ya sebenarnya. Namun apa yang saya sampaikan ini barangkali bisa memberikan inspirasi ya, walaupun sedikit. Karena terutama itu kami menempuh pendidikan di bidang kelautan perikanan itu di Institut Riset, gitu. Jadi bukan tidak terlalu berhubungan langsung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Korea Selatan. Jadi di Korea Selatan itu utamanya itu penopangnya itu adalah di bidang industri, di bidang riset dan teknologi. Jadi untuk pendanaan itu dominan itu ke bidang riset dan teknologi. Jadi dalam pengembangan itu Korea itu investasi besar-besaran, sehingga yang kita bisa lihat mungkin yang kita bisa rasakan hawanya itu ya hawa-hawa kayak drama, K-pop seperti itu. Tetapi sebetulnya salah satu institut riset kelautan nasional di Korea itu namanya Korea Institute of Ocean Science and Technology, itu sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian Maritim dan Investasi serta Universitas ITB, ya, Institut Teknologi itu Teknologi Bandung. Mereka ada kampus di Cirebon yang merupakan hasil kerjasama antara Korea Institute of Ocean Science and Technology, Kementerian Maritim dan Investasi, dan ITB. Jadi dengan adanya kerjasama ini maka terbukalah kesempatan untuk melakukan penelitian serta pendidikan bagi orang-orang yang tertarik di melakukan penelitian di bidang kelautan dan perikanan. Jadi seperti itu jalurnya. Kemudian menurut pandangan kami juga sependek yang kami bisa lihat bahwa pendanaan penelitian itu juga tidak hanya berasal dari pemerintah melalui pendanaan riset, tetapi juga melalui Kementerian Perikanan serta mungkin bisa dikatakan Dirjen, ya, Direktorat Coast Guard, gitu, penjagaan pantai. Jadi pendanaan penelitian pun juga bisa berasal dari sana. Jadi walaupun yang menurut saya di Korea Selatan itu mereka mempunyai sistem administrasi yang simpel, sehingga sekalipun mereka itu berada di direktorat ataupun kementerian yang berbeda, tetapi itu mereka mudah untuk berinteraksi satu sama lain. Jadi tonggak awal kemajuan Korea Selatan itu kan diawali dari adanya jalan yang menghubungkan antara Busan dan Seoul, ibu kota Korea Selatan. Jadi Seoul atau Seoul gitu ya, tapi orang-orang menyebutnya itu Seoul. Jadi perkembangan Korea Selatan itu menjadi pesat itu diawali dari adanya highway atau jalan tol dari Busan ke Seoul itu yang bisa ditempuh dalam waktu sekitar 5 jam, ya,
jadi highway terus-menerus seperti itu. Nah, kemudian diberikanlah pendanaan kepada, jadi istilahnya sama juga sih sebenarnya kita kayak desentralisasi begitu, teman-teman sekalian. Jadi pendanaan kepada desa-desa yang berada di sekitarnya. Jadi mereka ada, ketika jalan tol ini sudah jadi, maka pendanaan itu diberikan kepada desa-desa yang ada di sekitarnya untuk membuat jalan yang menghubungkan ke jalan tol itu tadi. Seperti itu. Kemudian nanti di PPT saya ada PPT, saya akan sharing terkait juga bagaimana Korea itu memilih untuk investasi pada infrastruktur untuk mengefektifkan, minimalisir waktu. Seperti itu, sehingga yang tadinya itu dia, kalau kita umumnya di Indonesia kan ada jalan yang dihalangi oleh bukit, maka kita memilih untuk memutar. Kalau ini Korea Selatan ini dibobol menjadi terowongan seperti itu. Nah, jadi mereka itu mengedepankan efisiensi, efektivitas, gitu ya, dan infrastruktur yang mereka buat itu durable, dapat dipakai dalam waktu yang lama. Jadi tidak melulu dikit-dikit tambal jalan, tidak seperti itu. Tetapi mereka itu ketika melakukan sesuatu, menganggarkan sesuatu, maka evaluasinya itu menyeluruh dan detail. Seperti itu, tercatat dengan baik. Jadi kalau misal dia menargetkan membuat jalan yang bisa dipakai dalam waktu 3 tahun, maka itu 3 tahun itu harus bisa bertahan seperti itu. Jadi betul-betul kualitasnya itu bisa dijaga. Apalagi kalau kita bisa lihat bahwa di Korea Selatan itu kan mereka iklimnya 4 musim. Jadi perlu perhitungan yang matang dalam membuat infrastruktur yang ada. Baik, untuk menyambung cerita tersebut, saya izin share screen ya barangkali. Kak Komar, izin. Ya, silakan. Ya. Baik. Iya. Saya menyiapkan serius ini slide-nya, jadi. Iya. Oke. Jadi lesson learn, apa yang mungkin kita bisa pelajari dari Korea Selatan gitu ya. Nanti juga akan saya sampaikan juga sedikit tentang bagaimana kebijakan kelautan di Thailand, karena kebetulan sempat mengenyam pendidikan double degree di Thailand, sehingga nanti juga bagi adik-adik yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan itu, kalau misalnya tidak ingin jauh-jauh sampai ke Korea Selatan, itu bisa mencari yang terdekat gitu ya, yang saat ini bisa di Thailand juga oke, di Filipina pun juga oke. Nah, ini sekedar mengenal memori saja bahwa kami ini dari angkatan 2002 sering kali itu melakukan ini ya, piknik juga gitu. Tidak juga melulu belajar di kelas, tetapi bahkan suatu ketika itu yang saya ingat sekali itu besoknya kita ada ujian, tapi masih sempat dengan ini ya, teman saya Fadli ini kita pergi nonton konser dulu waktu itu. Ya, padahal biasanya ada ujian. Jadi kami juga waktu itu tidak juga terlalu serius. Yang mana Fadli sini? Yang mana Fadli? Nah, di sini ada hadir Kanda. Yang baju merah. Kita tahu Ya, jadi kami juga ini waktu itu sering melakukan juga ekspedisi sampai ke Wakatobi, ditemani dengan Pak Ahmad Bahar dan Bu Yayu waktu itu. Ya, dan Alfi, kami melakukan identifikasi potensi keanekaragaman hayati yang ada di Wakatobi. Seperti itu. Kemudian 2007 itu kami sudah ke Malang gitu ya, mendaftar menjadi dosen. Waktu itu masih menerima S1. Jadi saya dulunya itu masuk S1 sebagai dosen, namun karena ada aturan bahwa dosen itu mesti S2, jadi waktu itu langsung belajar
pendidikan bioteknologi laut yang ada di Brawijaya, dan kebetulan juga ada kebijakan rektor pada waktu itu bahwa yang muda-muda itu mesti keluar negeri, makanya kami ada kesempatan untuk kuliah di Brawijaya. Jadi sedikit pengantar barangkali. Iya, iya, Jadi iya. Brawijaya itu letaknya di Jawa Timur ya. Bahkan saya sendiri waktu itu tidak tahu cara ke Malang, sama sekali tidak tahu gitu. Jadi pengalaman ke Jawa itu ya ketika acara Iskindo tahun 2003 itu ada kesempatan ke Jawa, ke apa namanya, ada kegiatan Iskindo di Undip, sempat tidak jalan gitu. Jadi dia memiliki fakultas ilmu kelautan dan perikanan, jadi letaknya ini di kaki gunung, ya ada gunung-gunung di sekitarnya. Tidak persis di kaki gunung, tetapi ini dataran tinggi ya. Mungkin orang-orang agak bingung ya kenapa ada fakultas perikanan dan kelautan. Ada kelautan ini di daerah pegunungan. Kami untuk bisa mencapai laut itu membutuhkan sekitar 3 jam ya, dan perjalanannya pun juga itu tidak lurus-lurus. Iya, Jadi iya, masih iya. berkelok-kelok seperti kalau kita pergi ke Malino seperti itu. Nah, Kemudian saat ini kami dipercaya sebagai ketua laboratorium eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan. Juga pada kesempatan ini kami mengundang Bapak Ibu yang ada di fakultas lain, ada Kak Imran Lapong juga tadi dari Teknik Jiwa. Barangkali kita ke depan itu bisa kerjasama melakukan penelitian gitu ya. Kegiatan yang kami lakukan itu terakhir itu memberikan bantuan peralatan monitoring untuk pengamatan penyu. Jadi di Kabupaten Malang itu bisa dikatakan sebagai ibu kotanya penyu, sehingga kami memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat untuk bisa melakukan pengamatan. Nah, kemudian beberapa waktu lalu juga sempat menjadi ketua program studi dalam waktu 6 bulan saja, karena pada tahun yang sama itu kami berangkat ke Korea Selatan untuk menempuh pendidikan. Dan beberapa aktivitas yang lain itu ada adik-adik kami mahasiswa ini sempat melakukan tarian di bawah laut ya, mungkin umumnya upacara bendera, tetapi ini melakukan tarian serta pengamatan biologis dari ikan Nemo dalam waktu 24 jam ya, nonstop. Seperti itu sekedar pengantar saja. Kemudian di Korea Selatan itu kami menempuh pendidikan di University of Science and Technology. Seperti yang saya sampaikan lebih awal bahwa di Korea Selatan itu iklim kompetitifnya itu sangat tinggi, sehingga semua fasilitas yang berhubungan dengan riset dan teknologi itu dimaksimalkan. Nah, ini boleh dikata ini sekedar sebagai rektorat saja, tetapi dia membawahi 32 institut riset nasional. Kalau di Indonesia itu namanya kayak LIPI begitu, Bapak Ibu, LIPI, kemudian Balai Riset Balai Riset Kelautan Perikanan, serta institut riset lainnya. Kemudian universitas kami itu juga menjadi contoh dalam pembentukan Universitas Riset Indonesia, yang pada waktu itu kami berkesempatan bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengemukakan ide untuk pembentukan Universitas Riset Indonesia, serta bagaimana pengelolaan dana penelitian di Indonesia seperti itu, serta mempresentasikan beberapa hasil penelitian dari mahasiswa atau peneliti yang ada di Korea Selatan. Kemudian ada juga kegiatan pengenalan seperti itu. Lalu yang cukup unik juga, bahkan sampai level S3 pun juga mereka ada kegiatan sports day. Nah, sedangkan kita mungkin di Indonesia itu ya tidak terlalu khusus mengenai hal itu, karena mereka ini kan memerlukan stamina yang tinggi
di tengah tempaan pekerjaan, juga kondisi iklim yang berganti-ganti dalam waktu singkat, ya bahkan setelah dihitung-hitung masa udara dinginnya itu lebih panjang dibandingkan summer atau musim-musim yang lainnya. Jadi ini kampusnya terletak di Daejeon. Rektoratnya ya, boleh dikatakan rektoratnya di Daejeon, di tengah di tengah Korea Selatan ini. Lalu ini yang saya sampaikan tadi itu bahwa dari 32 institut riset itu ada satu atau dua, satunya ini sebenarnya terkait dengan kepelabuhanan gitu ya, kepelabuhan navigasi sebenarnya ada. Itu lokasinya di Daejeon. Di sini ada yang namanya Korea Institute of Ocean Science and Technology. Jadi ini adalah institut riset yang pendanaannya itu langsung dari pemerintah, di mana pendanaan ini lebih besar dibandingkan yang diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atau kementerian terkait. Lalu sebagai penunjang kegiatan penelitian itu ada juga kapal riset yang bisa kita gunakan. Selain ini sebenarnya juga ada yang namanya Korea Maritime University ya, kalau nggak salah namanya itu ada juga. Tetapi mereka fokusnya itu ke ke pelautan seperti itu. Nah, jadi mereka ada kapal observasi, ini jangkauannya juga sampai jauh, sampai di Northwest Pacific. Nah, ini 5 lantai ini, tapi itu cukup komplit ini. Lalu ini lokasinya yang ada di Busan. Jadi ini kampusnya ada di pulau, gitu ya, Pulau Goje. Lalu di sini main buildingnya itu ada di Busan. Lalu di sini ini yang saya sampaikan tadi ada inisiasi riset kelautan antara Indonesia, Kemarinvest dan ITB itu ada di Cirebon. Jadi makanya dosen-dosen yang ada di ITB itu banyak yang pergi ke Korea Selatan, khususnya di kios itu di Busan itu untuk melakukan penelitian. Ya, bahkan juga tadi ada Bayi Haki, Ahmad Bayi Haki, kebetulan juga sempat kami ajar juga di UB dan telah menjadi pegawai di LIPI. Itu juga LIPI. Jadi di Indonesia itu kios ini koneksinya dengan Kemarinvest dan LIPI seperti itu. Sehingga untuk bisa, tapi itu bukan satu-satunya jalan untuk bisa melakukan riset kerjasama atau pendidikan di institusi ini, karena dari saya sendiri itu saya masuk langsung melalui UST tadi, University of Science and Technology. Itu di kios sendiri atau di Korea Institute of Ocean Science and Technology juga itu ada research division. Jadi kalau hubungannya tadi dengan yang disampaikan Kak Riza itu sebenarnya juga di kios ini di Korea Institute of Ocean Science and Technology juga ini ada yang membidangi environment, ada resources, ada engineering. Jadi bahkan juga ada mereka mengamati melakukan penelitian laut-laut dalam itu juga sampai menggunakan robot seperti itu. Lalu Ocean Research Operation. Nah, di sini ada branch ya. Nah, di sini ada namanya kios school. Jadi statusnya mahasiswa itu adalah sebagai mahasiswa peneliti atau research student. Jadi bukan sebagai mahasiswa murni. Jadi mereka itu berbasis riset. Nah, di sini selain kegiatan penelitian, itu juga ada mahasiswa itu sebagai researcher yang statusnya mahasiswa gitu ya, researcher yang statusnya sebagai mahasiswa untuk membantu proyek-proyek penelitian yang berada pada institut kios ini ya, Korea Institute of Ocean Science and Technology. Ada di Goje, di Busan, ada di Donghi, yang
dekat dengan pulau yang disengketakan dengan Jepang, ya Dokdo. Lalu juga ada di Jeju. Nah, itu juga ada institut riset. Tetapi ini sekalipun ada divisi yang seperti ini, tapi mereka penelitian yang serupa itu bisa juga ditemukan di satu sama lain ya di institut riset ini. Kemudian beberapa infrastruktur penunjang kegiatan penelitian itu mereka ada Marine Samples Library. Jadi ini lokasinya di Goje, tempat di mana saya menempuh pendidikan. Nah ini Marine Samples Library punya Kementerian Kelautan Perikanan juga ada, tetapi ini yang lebih advance. Bahkan seringkali mahasiswa bahkan juga mungkin anak SD, TK, SD sampai SMA itu melakukan kunjungan untuk mengamati sampel, baik itu berupa hewan-hewan, tumbuhan, bahkan juga sedimen, bebatuan seperti itu juga simpan di sini. Lalu juga ada pengamatan. Ya, ini kebetulan di sini ada roommate saya waktu itu. Ya. Nah, selanjutnya ini jadi Korea Selatan itu Kyosk School itu ada, itu cuma menerima pendidikan master dan doktoral saja. Nah, jadi dalam setahun itu setiap student itu harus mempresentasikan kegiatan penelitian yang mereka lakukan. Di kalangan para profesor ini kompetitifnya ini sangat tinggi. Jadi kalau performa dari mahasiswanya itu kurang, ya kurang ini juga ya. Maka profesor seperti itu kurang dianggap berhasil seperti itu. Jadi mereka ada kompetitifnya ini sangat tinggi. Lalu juga informasi juga bagi teman-teman sekalian, majornya cuma satu, Ocean Science. Fokusnya itu ada Oceanography, Applied Ocean Science, dan London Protocol. Jadi London Protocol juga ini hanya sampai saat ini masih menerima master saja, tetapi dia itu bagian pengelolaan kepelabuhanan, manajemen dan seterusnya. Lalu inline dengan itu, setiap mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk belajar tentang paten, aplikasi paten di Korea Selatan. Juga sebagai informasi, selama kami melakukan pendidikan sampai saat ini ada 4 paten yang kami submit di Korea Selatan, walaupun nama pertamanya itu adalah profesor sendiri, tetapi kami melakukan penelitian dan memberikan kontribusi yang besar terhadap aplikasi paten tersebut. Patennya itu terkait dengan nanti kedepannya itu dapat diaplikasikan sebagai diagnostik terhadap perubahan lingkungan, baik itu yang disebabkan oleh obat-obatan ataupun disebabkan oleh zat pencemar lainnya, sehingga nantinya akan dibuat kit untuk mendeteksi adanya perubahan lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran atau faktor-faktor lainnya. Jadi ini penjelasan saja tentang deskripsi dari tadi. Lalu kesempatan yang besar bagi kami untuk bisa terlibat dalam aktivitas kemahasiswaan, dan juga di antara para mahasiswa tersebut itu kami membuat asosiasi peneliti di Korea Selatan. Nah, sampai saat ini kami masih aktif untuk mengupayakan terbentuknya Universitas Riset Indonesia tersebut. Jadi ada kesempatan untuk bisa ketemu langsung dengan Pak Jokowi dan Pak Luhut sebagai Kemeninvest. Kemudian sedikit pengenalan juga tentang budaya kerja. Jadi seperti kita ketahui bahwa competitiveness di Korea Selatan itu sangat tinggi, sehingga
mereka itu perlu performa yang maksimal sehingga memperhatikan kesehatan dari para peneliti atau pegawainya gitu, termasuk student. Jadi ada kesempatan untuk melakukan check up setiap tahun yang itu dibiayai oleh institut sehingga untuk menjamin kesehatan dari peneliti tersebut ya. Jadi dia general check up. Kemudian juga ada kompetisi di bidang ini ya, olahraga, kunjungan ke kampus kios ini di Donghae, di dekat dengan Pulau Sengketa, Jepang dan Korea itu. Kemudian ini ya jalan-jalan gitu ya. Jadi walaupun budaya kerjanya itu dia pali-pali atau harus cepat gitu ya, tetapi juga harus bekerja cerdas, harus memiliki visi yang kuat, tetapi juga tetap happy. Karena kalau kita tidak happy, maka hasilnya pun juga kurang bagus. Nah, ini sedikit gambaran riset yang kami lakukan di Korea Selatan. Yang kami teliti itu adalah penelitian pada organisme yang hidupnya menempel, jadi ini fresh water. Sedangkan yang lainnya itu adalah ini Orzias javadicus atau dikatakan sebagai ikan medaka Jawa. Jadi ikan medaka Jawa ini diperoleh dari profesor saya itu dari Jepang. Sedangkan ikan ini endemik di Asia Tenggara. Jadi ini merupakan peluang untuk bisa digunakan sebagai organisme yang penting untuk mendeteksi perubahan lingkungan. Nah, sempat waktu itu kami berkomunikasi dengan Ibu Irma sebagai ketua bidang biodiversitas medaka di Unhas itu. Jadi penelitiannya itu penelitian molekuler. Kami juga mengamati morfologi dari hewan uji ini. Lalu kita melakukan analisis molekuler dengan memberikan paparan chemical tertentu. Lalu kita bisa menganalisis dampak yang ditimbulkan dari ikan tersebut, perubahan morfologi, perubahan tingkah laku, serta perubahan transkrip gen, sehingga ke depan itu kita bisa mengidentifikasi potensi dampak yang ditimbulkan dari bahan pencemar itu di perairan. Nah, karena kami mahasiswa dari UST, University of Science and Technology, maka kami bisa menggunakan fasilitas riset yang ada di kios itu sendiri maupun juga di Institute of Toxicology, Korea Institute of Toxicology yang ada di kota lain. Nah, ini juga sedikit gambaran juga Goje, Pulau Goje ini salah satu kota tematik laut di Korea Selatan. Jadi kita bisa bilang bahwa beberapa kota itu mendeklarasikan dirinya sebagai kota tematik. Misalnya kota tematik terkait dengan perkebunan, agro gitu ya. Tapi yang dekat dengan pantai, dekat dengan laut itu, maka mereka itu mendeklarasikan sebagai kota tematik laut gitu ya. Jadi mereka simbolnya itu Blue City. Rata-rata seperti itu. Kalau ini Blue City Goje. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa mereka itu serius membangun infrastruktur. Itu kalau ada gunung seperti ini, maka mereka membuat terowongan gitu ya, daripada membuat putaran. Jalan memutar, maka dengan membuat jalan yang lurus, dari segi waktu lebih efisien, biaya juga lebih efisien. Jadi mereka investasinya lebih banyak di awal, sehingga kedepannya itu bisa lebih efisien dalam hal waktu. Ya, ini dalam biaya transportasi, karena kan pasti itu berdampak gitu ya. Jadi Goje itu sendiri adalah sebenarnya pulau di mana ketika terjadi konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan, maka para
tawanannya itu salah satunya itu dimasukkan ke dalam ke Pulau Goje, di mana di sana ini ya pulau penjara kira-kira seperti itu. Jadi mereka di sana diawasi, lalu mereka nanti diberikan pilihan apakah mau masuk ke Korea Utara ataukah mau masuk ke Korea Selatan seperti itu. Untuk bisa nyampe ke Goje dari Busan itu ada jembatan ya, mungkin di Indonesia itu semacam jembatan Suramadu. Cuma mereka ini ada jembatan yang bagian jembatan yang berada di bawah laut, ya sekitar 20 meter di bawah laut, yang menghubungkan antara Busan sampai ke Pulau Goje. Itu untuk efisiensi dan juga tidak mengganggu lalu lintas kapal, karena di di Korea Selatan itu kan terbatas luasnya, sehingga benar-benar mereka menggunakan setiap tempat yang ada. Bahkan dalam perjalanan di sekitar mendekati ke Busan, itu banyak ditemukan budidaya kerang-kerangan. Nah, dahulunya Korea Selatan itu mengimpor, ya bahkan dari Indonesia pun juga mengimpor, kalau tidak salah itu tuna, mengimpor dari Indonesia serta beberapa hewan-hewan laut ya, termasuk juga buah-buahan daerah tropis ya, mengimpor. Namun seiring dengan perkembangan waktu, mereka tadi sampaikan bahwa mereka itu sudah melakukan investasi untuk mendata seluruh potensi laut yang mereka miliki. Selanjutnya mereka itu memberikan investasi untuk menjadikan produk laut itu menjadi hasil laut tadi itu menjadi produk yang siap pakai. Ya, sempat setahun atau 2 tahun lalu itu sempat booming ini ya, gel lidah buaya. Ya, sementara di Korea Selatan pun sendiri itu biasa-biasa saja, tetapi di Indonesia itu begitu booming. Bahkan juga di Jeju, di Pulau Jeju gitu ya, itu lumpur yang ada di Pulau Jeju itu dibuat menjadi masker, dan itu promosinya itu serius. Jadi makanya setiap produk yang dibuat oleh yang berkaitan dengan produk-produk yang dibuat itu, maka promosinya itu akan disupport, sehingga produk yang dibuat itu tidak hanya terdistribusi lokal, tetapi juga bisa sampai ke mancanegara seperti itu. Nah, ini adalah museum periklanan tradisional gitu ya, Goje Fishing Folk Museum. Jadi ini adalah salah satu upaya dari pemerintah melalui tadi itu ya, pemerintah Korea Selatan untuk membuat museum untuk mengenalkan kepada generasi mereka alat-alat tradisional atau cara tradisional yang digunakan untuk melakukan budidaya organisme laut ya, kerang-kerangan, ataupun juga di sini ada teripang ya, teripang nanas itu. Juga alat-alat tangkap yang digunakan. Sebenarnya alat tangkapnya pun juga serupa yang kita gunakan, cuma itu mereka lebih canggih saja. Tapi secara fungsi itu sebenarnya sama. Lalu menjadi menantang di sana itu kan karena ketika musim dingin pun juga mereka tetap melaut, karena ikan yang ditangkap pun juga berbeda. Seperti itu. Nah, ini adalah kapal tradisional mereka yang digunakan untuk perang waktu itu ya. Jadi mereka ada kapal perangnya seperti ini. Ini di atas ini dilapisi dengan logam, sehingga kalau dihujani oleh bom itu tidak mudah untuk terbakar. Lalu ini mereka juga ada museum pembuatan kapal modern. Jadi di sini menjadi museum Goje Shipbuilding Marine Cultural Center, seperti itu. Nah, juga di Pulau Goje itu
ada top 10 ya, pembuat kapal. Satunya itu namanya Daewoo Joseon Hyang. Jadi ini shipyard gitu ya. Daewoo Shipyard, di mana kapal kita, kapal selam, kita itu kalau nggak salah ingat ya, ada 3 kapal selam yang kita buat, itu lokasinya di Goje, ya, di Okpo. Nah, di sana Indonesia memesan kapal selam. Yang pertama itu utuh dibeli dari ini Daewoo, ya, Daewoo Shipbuilding. Lalu yang kedua itu setengah jadi. Yang ketiga itu sudah terpisah-pisah diiringi dengan transfer teknologi dan pengetahuan. Nah, di pulau yang kecil itu juga ada shipbuilding yang lain namanya Samsung. Jadi Samsung handphone yang kita kenal itu tidak hanya membuat handphone alat elektronik saja, tetapi mereka juga membuat kapal bahkan mobil seperti itu. Dan yang paling besar di Korea Selatan itu ada namanya Hyundai atau Hyundai. Nah, ini kapal shipyard yang terbesar. Nah, mereka itu mempekerjakan pekerjanya itu tidak banyak orang lokal, tetapi banyak itu orang-orang asing. Ya, banyak orang-orang asing yang memang ke sana itu bekerja, seperti orang Uzbekistan dan sekitarnya, orang Vietnam juga banyak. Yang orang Indonesia sangat sedikit yang ada di sini. Kemudian pariwisata bahari juga disupport ya oleh pemerintah Korea Selatan itu dengan fasilitas gitu ya. Ini ada wisata pulau ya, ini pulau ini ya namanya Wedo Botanical Park. Walaupun ini bukan dikelola oleh pemerintah secara langsung, tetapi transportasi serta ini kan pengelolaannya swasta sebenarnya, tetapi fasilitasnya itu ditunjang oleh pemerintah. Nah, kemudian bagi penduduk lokal, ya, karena waktu itu kami kuliah di sana, jadi ada kesempatan jalan-jalan seperti itu. Nah, di sana itu ada fasilitas yang diberikan berupa potongan diskon agar mereka itu bisa tertarik berwisata di tempatnya sendiri. Jadi untuk bisa mendapatkan potongan itu, maka kita cuma menunjukkan KTP istilahnya. Menunjukkan KTP bahwa kita itu penduduk lokal, sehingga kita bisa mendapatkan potongan dan bisa menikmati pemandangan seperti itu. Sebenarnya sih kalau lihat sih bagus pemandangannya, itu terutama ketika musim musim semi, gitu ya. Musim semi itu bunga-bunga bagus. Kalau ini kan kita bisa lihat juga sebenarnya contohnya di daerah selatan Jawa, ini bisa dilihat seperti ini. Ya, ini juga salah satu dukungan dari pemerintah untuk membuat fasilitas, bahkan gitu ya. Ini sebenarnya lokasi pembuatan film Winter Sonata. Tetapi promosi yang dilakukan itu cukup gencar gitu. Sehingga orang ketika datang ke sana itu, oh ini tempatnya syuting Winter Sonata seperti itu. Ini tempat syuting dari film apa gitu. Jadi mereka ketertarikan di sana. Gitu. Promosinya seperti itu, luar biasa. Ini adalah ragam hasil tangkapan di Goje sendiri. Itu ada ikan koi yang hanya bisa ditangkap ketika winter saja. Jadi ketika winter mereka ada festival makan ikan koi ini. Kemudian di perikanan pun juga itu mereka ada waktu untuk jualan. Kalau di sini mereka mulai jam 10.30 sampai 12 jam 10.30, jam 12.30 sampai jam 2 itu mereka makan siang. Penjaganya tidak ada. Jadi mereka itu walaupun mereka butuh uang, iya, tetapi itu mereka ada aturannya, kapan mereka harus berjualan, kapan harus itu beristirahat. Jadi sebenarnya
sumber daya itu tidak begitu banyak ya, tapi mereka itu bisa maksimal. Kayak ini sebenarnya teritip ya, tapi mereka makan. Ini Bernakel ya. ya, bernacle. Ini Hmm. yang goose bernacle atau teritip angsa kalau nggak salah namanya. Ini mereka konsumsi. Ya, kemarin kami ada kegiatan 3-in-1 di mana mengundang salah satu dosen dari Prancis. Jadi mereka menanyakan bagaimana konsumsi seaweed di tempat Anda seperti itu. Jadi ini kami menyampaikan seperti ini. Di Korea itu sangat masif orang makan seaweed ya, dalam bentuk berbagai macam makanan seperti ini contohnya gitu ya. Ini yang berbasis ikan. Jadi ini yang berbasis squid ya, atau cukumi, octopus. Ini mereka makanan sehari-hari seperti ini. Jadi konsumsinya itu tinggi. Ini ya makanan ringan saja ya. Tetapi tadi yang disampaikan Kak Komar itu terkait dengan penjagaan sumber daya. Selain Cina, mereka juga masalahnya itu dengan Korea Utara. Korea Utara itu seringkali juga masuk ke wilayah perairan Korea Selatan gitu ya, dengan kapal perahu, ya, perahu seperti itu, ya ditangkap gitu dan diamankan. Selain itu juga mereka ada konflik wilayah dengan Jepang. Nah, Pulau Dokdo itu adalah jadi saksi. Jadi Korea Selatan ini sempat itu dijajah sama Cina, sempat dijajah sama Jepang. Jadi untuk bisa merebut kembali pulau yang sebutkan tadi, Pulau Dokdo itu, mereka kembali membaca sejarah. Sejarah kerajaan Korea, pulau itu punya siapa sebenarnya? Nah, akhirnya untuk menyelesaikan konflik itu, mereka buka sejarah dan akhirnya kembalilah pulau itu ke pangkuan Korea Selatan. Seperti itu. Juga seperti disebutkan tadi, ini adalah seperti Shinkansen di Jepang. Itu saat ini masih belum sementara pembangunan, tetapi mereka itu menyiapkan jalur kereta cepat dari Seoul langsung ke Goje. Karena kebetulan presidennya itu Moon Jae-in, yang saat ini itu adalah kelahiran Goje, kelahiran pulau ini, sehingga supaya industrinya itu di Goje ini berkembang juga, ya, para wisatawan itu bisa masuk sampai ke Goje, karena ini agak sulit transportasinya, jadi butuh sekitar 5 jam kalau naik bus, tetapi kalau dengan menggunakan ini nanti diperkirakan sekitar 2 jam saja bisa nyampe ke pulau ini. Kemudian ini juga tadi itu Meredith Victory, itu kapal yang digunakan untuk mengangkut tawanan perang Korea itu ke Pulau Goje. Jadi sejarah itu disiapkan, dibuat secara khusus itu dibantu dengan kementerian di bidang promosi, itu mempromosikan pariwisata. Jadi mereka selain tadi riset dan teknologi, sumber utamanya juga itu dari sektor pariwisata. Ini juga mereka ada musim perikanan nasional di Busan. Nah, mereka itu real ketika mengajarkan kepada orang, gitu ya, bagaimana tekanan itu, tekanan laut itu bisa karena kalau kita ngomong bahwa setiap penurunan kedalaman 10 meter, maka terjadi penambahan 1 atmosfer. Tetapi membayangkan seperti apa? Sehingga dicontohkanlah seperti ini. Orang Korea itu senang bermain baseball. Jadi ini alat pemukulnya, kemudian alat pemukul ini dibawa ke kedalaman, lalu diberikan tekanan begitu, sehingga ini tampak ada kecacatan dari alat ini, padahal ini kan keras. Nah, ini sedikit informasi saja. Di Thailand itu seperti kami melakukan pendidikan itu di Universitas Burapa University. Di sana itu ada institut riset, di mana institut riset kelautan ini ada akuarium. Di Brawijaya sendiri itu sempat ada wacana untuk membuat akuarium juga, tetapi karena kendala persiapan yang kurang bagus, sehingga sampai saat ini itu nggak jadi-jadi. Jadi ada di sana institut riset sebagai pusat institut riset kelautan, lalu masyarakat
pembudidaya di Thailand itu mengembangkan ini anemon albino. Jadi itu yang dipromosikan. Nah, kalau di Thailand sendiri itu mereka itu sistemnya one Tambon, one product. Jadi satu kelurahan atau kecamatan itu satu produk gitu. Jadi mereka itu ada produk khusus yang dimiliki oleh suatu daerah, sehingga nantinya itu untuk menjaga harga, menjaga harga supaya tidak rendah di pasaran, dijaga seperti itu. Lalu mereka juga dalam mengawal resources sumber daya itu mereka bekerja sama dengan kerajaan, ya, kerajaan dan angkatan laut. Jadi pulau ini, Pulau Samesan, sebagai salah satu contoh, itu dikelola oleh kerajaan Thailand, sehingga kerajaan Thailand ini sendiri mengkonservasi beberapa spot yang diinginkan, dan untuk pengelolaannya, riset itu semua didapat dari kerajaan. Itu saja sharingnya, Omar. Mohon maaf kalau panjang. Saya senang saja diberikan kesempatan untuk bisa berbagi, barangkali menginspirasi, mungkin dalam bidang studi, barangkali ada yang tertarik. Selanjutnya bidang riset teknologi, dan mungkin sedikit tentang tata kelembagaannya barangkali. Mungkin belum bisa jelaskan lebih jauh. Begitu, Kak.